Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dan bersama saya masih ada CEO Wellspace Group, Aryo Tejo. Dan nah ini Mas Aryo, ini saya mau tanya lagi. Ini kalau di event-event sebelumnya kan memang apa ya, cukup berbeda seperti itu. Nah, kali ini untuk Wellshirt Festival 2020 ini seperti apa formatnya? Apakah ada yang baru, ada yang lebih menarik lagi yang akan ditampilkan nanti di event ini atau bagaimana formatnya? Iya, kalau dulu kita sempat cerita offline ya. Jadi kalau offline memang mungkin dari secara kapasitas ya 100 sampai 200 orang, tapi memang kelebihannya lebih intimate. Kayak tadi sempat undang CEO Nadiem Makarim yang orang akhirnya bisa bertemu langsung dan ngobrol. Cuma memang dengan kondisi sekarang kita actually lagi memanfaatkan keunggulan teknologi nih dengan Zoom. Gitu kan? Oh, by Zoom, oke. Berarti memang kalau by Zoom itu partisipannya targetnya berapa itu, Mas? Bandwidth kita itu per sesi mungkin bisa terima 10.000 sekali nonton ya, satu sesi. Gitu. 10.000 ya, 10.000, makanya sayang kan tahun ini kan kita speakernya kan langsung banyak ya. Kebetulan kita ada 2 menteri and 1 menteri coming dan juga kita punya beberapa CEO jagoan kayak CEO Kopi Kenangan, insya Allah nanti juga ada CEO Gojek. Dan juga on the lifestyle side kita ada beberapa influencer yang belum kita bisa announce dulu karena ada beberapa hal harus kita validate. Tapi yang paling seru juga nanti yang mau belajar podcast nih, kita webinar langsung ada podcast nomor 1 nih di Indonesia dari Podcast Mas gitu. Jadi lagi fenomenal lah sekarang mereka. Jadi kapan lagi kreatif Podcast Mas? Nah, berarti tadi yang mas-mas menteri tadi itu memang sudah confirm semua gitu ya Mas ya? Untuk kalau yang udah di website sih udah confirm lah. Yang beberapa yang belum kita taruh website masih kita nunggu tanggal lah. Tanggalnya belum confirm. Oke, siap. Nah, kemarin kan kalau di event-event yang sebelumnya ini kan konsepnya lebih intimate begitu kan, lebih dekat dan nggak terlalu banyak gitu, hanya sekitar 100 orang gitu. Nah, dan itu memang untuk para entrepreneur begitu ya. Nah, kalau untuk kali ini audiensnya akan seperti apa ini Mas? Apakah akan lebih wide lagi atau lebih spesifik atau seperti apa Mas? Jadi kita memang bagi beberapa segmen ya. Yang pasti of course ada segmen entrepreneur, ada juga segmen yang memang profesional yang kerja yang mungkin ingin improve mereka punya skill, dan itu yang selama ini kita lakukan. Tapi di luar itu kita lagi open ke hal-hal yang sifatnya tadi lifestyle ya. Mungkin contohnya tadi orang yang mau belajar podcast, even orang yang mau improve skillnya di YouTube, kita undang mungkin ada country manager dari YouTube, terus kita juga insya Allah ada rencana undang dari salah satu YouTuber top yang bakal cerita nih gimana untuk bikin konten, terutama lagi saat pandemi kan lagi cuan-cuannya nih sebenarnya bikin konten. Tapi yang paling lucu menarik adalah kita undang dari pasukan khusus Indonesia nih, dari Kopassus. Ada satu sesi. Nah itu ada satu sesi. Apa tuh kalau Kopassus itu Mas? Jadi Kopassus ini sifatnya lebih mes ya buat orang general yang mau belajar tentang kalau lagi pandemi, lagi ada nanti let's say ada krisis pangan atau apa yang harus kita siapkan sebagai penduduk atau masyarakat gitu. Jadi memang ini sifatnya lebih fun and preparing doomsday kali ya. Oke. Nah itu kalau untuk ngomongin soal kreatif nantinya ini ada siapa aja nanti Mas kalau bisa tahu bocoran sedikit? Kreatif itu kita sebenarnya lagi mungkin ada Kue Entertainment ya, kan lagi happening tuh ya. Kue Entertainment itu grupnya Raffi Ahmad sama Gading Martin. Jadi memang kita sekarang lagi konfirmasi tanggal ya. Insya Allah mereka akan bercerita nih tentang gimana bikin YouTube dan sebagainya. Terus kreatif lain mungkin ya tadi ya Podcast Mas, dan ada beberapa influencer. Mungkin kalau ini masih tentatif ya. Salah satunya tuh ada mungkin Aukarin ya. Aukarin. Mau sharing dikit nih. Oh sorry, kreatif saya lupa. Kreatif nih keren banget. Kita ada art director nih. Dia udah pengalaman banyak di film Hollywood. Ada art director sama animator. Ada 2 orang. Oh berarti dari luar dong atau dari Indonesia? Orang Indonesia. Oh oke. Orang Indonesia yang bikin film-film seperti John Wick 3, Transformers, Iron Man, dan
Ya, yang bikin Dan Iron Man beberapa- itu dia bikin ini juga ya, apa namanya, kayak sekolah ya seperti itu ya, apa namanya, animasi seperti itu kan ya? Animation school sama set desain lah buat di Hollywood. Iya, iya. Oh, jadi di sini juga memang nggak hanya menampilkan tokoh-tokoh seperti mas-mas menteri seperti itu, tapi juga ada teman-teman kreatif lain dan juga apa ya, yang memang juga namanya melambung, tapi bukan cuma di Indonesia aja. Bahkan mungkin di Indonesia nggak terlalu dikenal, tapi dikenal di luar gitu. Dan Anda berusaha untuk nampilin mereka untuk ibaratnya untuk share sesuatu di sini juga, seperti itu, Mas ya? Betul. Mungkin salah satu alasan kenapa kita adain animasi animator ini karena dengan ada COVID ini banyak studio di Hollywood bahkan lokal untuk syuting secara langsung orang gitu ya. Itu sulit dan ekspensif. Makanya sekarang banyak studio di Hollywood itu lagi banyak transisi ke animasi. Jadi mungkin opportunity buat orang Indonesia menjadi animator bisa sih keserap dari luar negeri lah, kayak 2 orang yang kita undang ini. Gitu. Oke. Jadi kalau bisa tahu berarti target audiens Anda ini lebih ke umur berapa ini, Mas Aryo? Kalau umur mungkin kita ya starting from 18 of course, tapi ya kemungkinan besar yang paling banyak adalah umur 21 sampai 35. Memang arahnya masih milenial lah seperti kita ini. Ya, betul. Milenial kan ya, Mas Rolando ya? Oh, masih dong. Iya, nah baik. Jadi ini akan jadi event yang menarik gitu untuk the millennials gitu, anak-anak muda Indonesia, di mana mereka bisa mengembangkan potensi mereka dan bisa melakukan apa ya, sesuatu yang lebih out of the box begitu, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan ada apa ya, ngomongin kreatif juga, tadi ada nanti Kopassus yang bakal share sesuatu juga nanti. Nah, kalau dari Mas Aryo sendiri ini tema yang paling unik mungkin yang nanti bakal jadi apa ya namanya, bakal dicari-cari orang, jadi daya tarik gitu. Nah, ini apa kira-kira Mas? Prediksi. Prediksi what will happen to us in mungkin the next 2 years lah. Kebetulan kita udah dapat izin dari salah satu perusahaan consulting ternama, McKinsey, untuk bisa share about prediksi gimana sih nih Indonesia dan ekonominya sampai 2022 lah dari pandemi. Jadi ternyata prediksi ini nggak sesuatu yang jelek, ternyata ada sesuatu positif yang mungkin pemirsa di rumah atau audiens bisa tahu, dan ternyata mereka oke, berarti arah kita harus gini nih. Jadi punya semangat lagi lah ya. Jadi mungkin harus dengerin nih nanti. Jadi nanti ada konsultan kelas dunia begitu yang bakal share juga di sini. Bisa jadi. Oke, baik. Yang pasti ini banyak kesempatan juga yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk itu lebih lanjutnya lagi bisa ikutan event ini begitu ya. Baik, Mas Aryo, nanti kita masih mau ngobrol lagi bersama Anda. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali usai jeda.